Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Waigenamasda Namasidam Om Sidarastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Astungkara, pertama-tama marilah kita haturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol kembali dalam acara mimbar pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya pada siang hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah merupakan salah satu tokoh umat Hindu, tokoh penting umat Hindu di Provinsi Jambi. Dan bersama beliau kita akan bersama-sama membahas tema yang lumayan menarik untuk kita bahas pada mimbar pada siang hari ini, yaitu mewujudkan keluarga Sukinah dalam ajaran agama Hindu. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Isnanto, yang bersama-sama dengan beliau kita akan 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang tadi. Om Swastiastu Bapak Isnanto. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Becek, sehat, baik. Astungkara ya. Pak. Kita berjumpa kembali Pak dalam mimbar kali ini tentunya dengan tema yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang mewujudkan keluarga Sukinah dalam ajaran agama Hindu Bapak. Baik. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini Bapak, sebelum kita tahu apa sih keluarga Sukinah itu sendiri, menurut Bapak nih, menurut kita sebagai umat Hindu, apa sih definisi dari keluarga Sukinah itu sendiri Bapak? Bisa dijelaskan Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Waigenamasda Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Para pemirsa di rumah dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan mimbar agama Hindu di TVRI Jambi Punyokito. Pada kesempatan ini akan membahas dengan tema mewujudkan keluarga Sukinah dalam ajaran Hindu. Secara umum, bagi setiap pasangan pasti menginginkan keluarga bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Kemudian bagaimana menurut ajaran Hindu untuk mewujudkan keluarga bahagia? Tentunya ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, yang harus dilaksanakan, sehingga kedepannya impian dan cita menjadi kenyataan untuk membentuk keluarga yang Sukinah. Prinsip dasar yang pertama menganut peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan. Usia pernikahan bagi seorang wanita minimal 19 tahun dan usia bagi pria disamakan juga menjadi 19 tahun. Kemudian prinsip dasar yang kedua mengacu kepada Kitab Manawa Dharma Sastra tentang hukum Hindu berkaitan dengan Gandharwa Wiwaha. Itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sehingga kedepannya akan menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah
aspek kondisi. Aspek kondisi artinya antara pria dan wanita mempunyai komitmen untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan didasari oleh rasa cinta, rasa sayang yang mengikat kedua insan sehingga mempunyai komitmen yang sama untuk membentuk menjadi keluarga. Kemudian yang kedua, kondisi fisik, di mana kondisi fisik itu seorang wanita harus dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter bahwa si wanita itu masih keadaan suci, artinya belum hamil, dan disertai N1, N2, dan N3, dan sampai N4. Kemudian dibuktikan dengan KTP adalah satu agama. Jadi secara Hindu pernikahan itu bisa dilaksanakan bila antara pria dan wanita itu satu agama. Kemudian kondisi selanjutnya adalah kondisi zaman di mana pada saat ini sebelum adanya pernikahan atau pawiwahan perlu adanya petuah-petuah atau nasihat-nasihat pernikahan. Sehingga setelah itu dilaksanakan maka masuk acara yang terakhir adalah upacara pawiwahan, yaitu upacara sakral yang dilaksanakan oleh baik pria maupun wanita. Itulah menginjak tujuan keluarga yang sukinah begitu. Sehingga bagaimana untuk membentuk keluarga sukinah sesuai dengan yang disampaikan moderator tadi, tentunya ada ciri-cirinya. Bahwa keluarga sukinah adalah keluarga yang bahagia, harmonis lahir batin, bukan hanya tergantung pada suami istri, tetapi adanya anak yang suputra. Itulah tujuan daripada keluarga sukinah yang sebenarnya. Namun demikian masih ada hal yang perlu dibahas lagi. Terima Baik kasih. Bapak, kita tahan dulu perbincangan kita karena kita harus break sejenak. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita Bapak Isnanto dengan tema kita pada mimbar kali ini yaitu mewujudkan keluarga sukinah menurut ajaran agama Hindu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Isnanto panjang lebar tentang pawiwahan, tentang keluarga sukinah itu sendiri. Nah, tadi sempat terpotong nih Pak. Betul. Apa sih ciri-ciri dari keluarga sukinah itu sendiri dan bagaimana sih kita, khususnya kita nih yang akan anak-anak muda yang akan menuju ke tahap pernikahan itu mencapai keluarga sukinah itu sendiri? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Silakan Pak. Betul, memang di dalam pembentukan keluarga sukinah itu ada ciri-cirinya. Yang pertama tentunya serada dan bakti. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang harmonis, saling cinta, saling sayang, saling kasih. Kemudian yang ketiga adalah suputra. Anak yang suputra adalah anak yang berakhlak, berkarakter, dan berprestasi. Artinya setelah anak itu berakhlak dan berprestasi, maka dia bisa dikatakan sebagai anak yang suputra, anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, dan berbakti kepada negara. Kemudian di sisi lain untuk mewujudkan
keluarga Sukinah tentunya mengutip dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Weda, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, dilaksanakan. Yang pertama adalah saling kasih mengasihi antara pria dan wanita. Kemudian yang kedua adalah saling menjaga, saling percaya antara kedua pihak, dan yang ketiga adalah pemenuhan dharma. Pemenuhan dharma ini para pemirsa di rumah, bahwa dharma diartikan sebagai kebenaran atau kewajiban dharmaning suami dan dharmanyang istri. Dharmanya suami adalah dharma sebagai wajiban, tindakan sebagai landasan moral untuk menuju arta, materi dan harta sehingga membuat bahagia, namun demikian juga menuju keinginan atau kama, yaitu untuk melangsungkan yang namanya keturunan. Kemudian dharmanya istri adalah kewajiban seorang istri yang harus setia kepada suaminya, harus jujur kepada suaminya, selalu tersenyum kepada keluarganya, sehingga keluarga itu benar-benar keluarga yang sangat harmonis, sehingga layak bisa dikatakan keluarga Sukinah, begitu. Selanjutnya tentang bagaimana caranya untuk menuju keluarga Sukinah, tentunya ada beberapa syarat juga, tentunya tidak lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dikasih oleh Sang Hyang Widi, begitu ya. Baik Bapak, berarti ciri-ciri dari yang saya tangkap tadi, keluarga Sukinah itu sendiri yaitu keluarga yang memang penuh dengan serada dan juga bakti. Iya, betul. Kemudian keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang nantinya ada anak yang saputra seperti ya, betul. gitu Bapak. Nah, sedikit Bapak, dalam ajaran-ajaran kita, dalam ajaran-ajaran kitab suci Weda, ada nggak sih yang lebih spesifik tentang ajaran-ajaran yang memuat tentang keluarga Sukinah ini sendiri Bapak? Kami mencoba mengutip apa yang ada di sastra Weda, dengan bahasanya Om Sarwa Sukinah Bhavantu. Ternyata keluarga bahagia ini bukan hanya terkandung kepada materi, kepada duniawi, tetapi kebahagiaan ini adalah kasih Sang Hyang Widiwasa. Kasih dari Sang Hyang Widiwasa telah menganugerahkan cinta kasihnya kepada seluruh umat manusia, sehingga umat manusia yang sudah berkeluarga itu akan membentuk keluarga yang Sukinah Bhavantu. Artinya Sukinah Bhavantu itu artinya keluarga yang bahagia lahir dan batin, yang tidak terlepas daripada Sang Hyang Widi, begitu. Baik Pak, berarti memang keluarga yang Sukinah ini memang keluarga yang secara spiritual dan juga material itu berimbang, seperti itu ya Bapak? Betul. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita harus break lagi sejenak. Baiklah para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah iklan berikut ini. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Isnanto, narasumber kita pada siang hari ini. Nah, setelah tadi narasumber kita membeberkan ciri-ciri dari keluarga Sukinah itu sendiri dan apa yang menjadi landasan-landasan di ajaran Weda untuk keluarga Sukinah itu sendiri.
Nah, Bapak, tadi di antara ciri-ciri keluarga Sukinah ada yang saya seneng gitu. Ada yang saya kutip satu, Bapak. Ciri-ciri di antara tiga tadi, yaitu adanya anak yang saputra, Iya, begitu, siap, Bapak. siap, siap. Nah, apa sih maksud dari anak saputra itu sendiri, Bapak? Dan gimana sih kita umat Hindu khususnya bisa mempunyai anak yang saputra itu sendiri, Bapak? Gimana Siap, sih kita siap. kiat-kiatnya atau bagaimana sih caranya agar anak kita menjadi anak yang saputra seperti itu, Pak? Silakan. Baik, untuk menjadikan anak yang saputra tentunya tidak lepas dari upacara. Dari sejak 1 bulan, 3 bulan, 7 bulan, sampai setahun, itu selalu diupacari. Bahkan dari kandungan sendiri itu diupacarai. Sehingga setelah diupacari ini merupakan anak itu adalah kasih Sang Hyang Widi. Kemudian ketika lahir, dia selalu diupacarai, sehingga potong gigi pun juga diupacarai. Sehingga dia pendewasaan itu membentuk anak ini, anak yang punya budi pekerti yang luhur, kemudian pucuk akhlak yang baik, kemudian punya kompetensi atau prestasi yang baik, interaksi sosialnya bagus, interaksi keluarganya bagus, sehingga itulah yang disebut dengan anak yang saputra. Berarti anak yang memang betul-betul mampu di kondisi apapun dia mempunyai budi pekerti yang luhur, begitu. Ya. Sehingga kalau keluarga Sukinah itu ada yang anak sepertiku, makanya sudah masuk tujuan daripada keluarga Sukinah itu. Keluarga Sukinah itu kan terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, seorang anak yang semuanya bahagia, bukan karena materi, tetapi baik suka maupun duka dia tetap bahagia, bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Widiwasa. Begitu kira-kiranya. Berarti anak saputra tadi memang harus kita sebagai orang tua harus selalu membimbing anak kita baik dari serada dan juga bakti maupun dalam hal-hal keagamaan yang lainnya seperti itu ya Bapak ya. Betul. Pengenalan anak menjadi anak saputra itu dibimbing mulai dari, sudah saya sampaikan tadi, mulai dalam kandungan sampai lahir, dibimbing secara kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang bapak, sehingga anak itu menjadi anak yang bukan hanya kecerdasan IQ-nya tinggi, tapi anak itu mampu mengerti tentang ajaran luhur, yaitu ajaran Hindu, apakah itu tentang bagaimana dia menerapkan kehidupannya itu kepada orang tua, kepada Sang Hyang Widi, kepada masyarakat, sehingga anak yang saputra itu anak berguna bagi keluarga, bagi negara, bagi masyarakat, sehingga anak itu memberi sumbangsih terhadap kehidupan yang akan datang sebagai generasi muda, begitu. Baik Pak, berarti dalam konsep keluarga Sukinah itu sendiri berarti memang anak adalah salah satu pelengkap, anak yang saputra itu salah satu pelengkap dari ciri-ciri dari keluarga Sukinah itu Iya, sendiri. betul, Bapak. betul, Nah betul, Bapak, betul. kita dari tadi sudah berbicara tentang keluarga yang berbahagia, keluarga yang baik secara materi maupun spiritual itu berkecukupan Bapak. Nah Bapak boleh sedikit dari Bapak untuk umat-umat kita sendiri pesan dan kesannya, apalagi untuk anak-anak muda yang akan melangsungkan pernikahan, apa sih pesan-pesan untuk mereka semua, Baik. para pemirsa TVRI Bapak? Baik, Silakan, Pak. para pemirsa TVRI dimanapun berada, terutama anak-anak generasi pemuda Hindu, Bapak berpesan, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, jadilah anak yang tekun kepada agamanya, jadilah anak yang tahu tata krama, sopan santun, dan jadilah anak yang
tahu tentang aturan-aturan tentang kehidupan, baik itu sosial masyarakat maupun kehidupan dari keluarga. Belajarlah setinggi langit, jadikanlah kamu menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang cerdas, tetapi juga anak yang berakhlak. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kalian para pemuda, para generasi muda akan menjadi anak-anak yang saputra ke depannya, sehingga generasi muda Indo akan menjadi modal utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk kiat-kiatnya untuk generasi muda. Semoga dengan adanya mimbar seperti ini Bapak Betul. bisa menambah wawasan untuk mereka yang ada di rumah juga Bapak. Nah Bapak, dari obrolan yang tadi kita sudah bicarakan Bapak selama kurang lebih 30 menit tadi, saya sebagai moderator bisa menyimpulkan bahwa keluarga Sukinah itu adalah keluarga yang seimbang, baik dalam materi dan juga spiritualnya. Kemudian keluarga Sukinah ini juga menjalankan ajaran-ajaran Dharma, khususnya ajaran-ajaran Weda di dalamnya, sehingga nanti terciptalah generasi-generasi yang saputra di dalamnya. Begitu Bapak. Betul. Baiklah Bapak, karena terbantu waktu kita harus sudahi mimbar kali ini. Betul. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan saya Made Krishna bersama narasumber saya Bapak Isnanto dalam acara mimbar pada siang hari ini. Semoga apa yang kami berdua sampaikan, apa yang kami berdua bicarakan menjadi berkah untuk kita semua, menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Saya akhiri mimbar kali ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.